Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Teh. Redmi Note series memang selalu dinanti-nanti oleh kebanyakan orang karena memang di seri ini doang yang paling menarik di mata kaum mendang-mending. Dan di tangan gue ini udah ada Redmi Note 12. By the way, ini adalah Redmi Note 12 yang reguler ya, dan smartphone ini udah launching di global dari tahun lalu dan baru belakangan ini baru launching di Indonesia. Delaynya itu lama bener, hampir setengah tahun kali ya. Berarti kisaran 6 bulan gitu. Tapi nggak apa-apa, walaupun delay yang penting launching juga. Dan spesifikasi yang ditawarkan cukup menarik nih, karena banyak banget yang di-upgrade di versi yang kali ini. Kita bisa lihat dari segi SoC-nya yang menggunakan Snapdragon 685. Ini merupakan SoC versi overclock dari Snapdragon 680. Bisa dikatakan juga ini SoC yang masih fresh, masih baru banget. Namun sebenarnya gue cukup menyayangkan sih ya, karena di versi global sana si Redmi Note 12 itu pakai versi yang Snapdragon 4 Gen 1. Namun yang masuk ke Indonesia menggunakan Snapdragon 685. Namun gak apa-apa, karena gue sendiri nggak meragukan SoC yang satu ini. Soalnya pengalaman gue ya membahas SoC Snapdragon 680 di versi sebelumnya itu, dan gue udah pakai SoC tersebut, itu bener-bener kesannya baik banget sih. Ya baik dalam artian positif ya, karena tidak panas, stabil, dan juga efisiensi daya pastinya. Menariknya, ketiga hal tersebut diimplementasikan juga di Snapdragon 685. Dari segi Antutunya aja deh, di sini kita bisa lihat dapat di angka 309 ribuan. Dan ada peningkatan sedikit daripada si Snapdragon 680. Dan pas waktu digeber buat main game sekalipun, SoC yang satu ini bisa dikatakan stabil dari segi FPS-nya. Contohnya buat main game PUBG Mobile, settingan grafiknya sayangnya cuma dapat di settingan smooth high aja. Padahal gue berharap ini bisa tembus di settingan smooth ultra. Dan FPS-nya alhasil kita cuma stagnan di angka 30 FPS. Tapi nggak usah khawatir, untuk giroskop HP ini udah lancar karena giroskopnya di sini udah pakai sensor hardware ya teman-teman. Selain itu kita juga buat geber main game Genshin Impact selama kurang lebih 30 menitan, dan settingannya kita bakalan setting di lowest 60 fps, yang dimana fps-nya itu dapat di angka 30 sampai 45an fps. Tidak terlalu tinggi karena kita perlu tahu juga ini bukan SoC mid-range, melainkan SoC kelas entry level, entry semi mid-range bisa dibilang seperti itu ya. Dan yang perlu kalian tahu nih ya, suhunya ini tergolong adem bener buat HP dengan desain setipis ini. Karena pas waktu gue cek, temperatur tertinggi dari smartphone ini tuh ada di bagian kamera yang menyentuh di angka 44 derajat Celcius. Dan di bagian sekitaran baterai kurang lebih itu di angka 41 derajat Celcius. Ya bisa dibilang ini tergolong adem lah buat smartphone smartphone setipis ini. Ya kurang lebih seperti itu. Dari tadi kita kan ngomongin tipis menipis-tipis nih ya. Gimana nih? Pokoknya ini dari tadi kita ngomongin tipis menipis-nipis gitu lah ya. Seperti itulah. Emang setipis apa sih smartphone yang satu ini? Ya, bisa kalian lihat nih, smartphone ini bener-bener tipis dan bobotnya itu kerasa ringan, yaitu cuman 188 gram aja. Saat digenggam tuh feelnya sih enteng, tapi sejujurnya lama-kelamaan gue kurang nyaman nih sama desain yang terlalu mengotak kayak gini. Soalnya di iPhone 14 Pro gua itu mengotak banget, sampai-sampai itu terasa tajam di bagian keempat sisinya. Dan sama halnya dengan si Redmi Note 12 ini yang kerasa agak tajam di bagian keempat sisinya. Namun untungnya Xiaomi juga udah menyediakan case, jadi nggak usah worry dan bisa kalian menikmati dengan desain seperti ini. Oh ya, untuk masalah desain ada perubahan yang cukup drastis nih, terutama di bagian kameranya yang punya konfigurasi triple kamera. Tapi kok kalau kita lihat mirip kayak brand sebelah nih. Namun walaupun begitu tetap kelihatan cantik sih menurut gua. Apalagi di bagian belakangnya ini nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Tidak seperti kakaknya yaitu Redmi Note 12 Pro 5G yang gampang banget dekil. Soalnya bagian belakangnya ini yaitu doff dan solid gitu loh. Untuk kelengkapan port ada lubang USB Type-C, masih ada lubang jack 3,5mm, IR blaster juga masih ada. Dan yang absen cuman dual stereo speaker aja, karena di versi Redmi Note 11 dan Redmi Note 10 itu ada dual stereo speaker, namun di Redmi Note 12 ini sudah tidak pakai dual stereo speaker. Jadi bisa dikatakan bagian ini ya mungkin downgrade ya teman-teman. Jadi agak sedikit nanggung gitu loh.
Right, beralih ke bagian sisi depan yang cukup banyak upgrade-annya nih. Karena soal layarnya, Redmi Note 12 ini udah pakai panel AMOLED 120Hz yang sebelumnya itu cuma pakai AMOLED 60Hz aja. Peak brightness-nya juga tergolong tinggi nih, yaitu 1200 nits. Udah kerasa terang banget lah kalau dipakai di luar ruangan. Dan experience gue pakai sejauh ini memberikan kesan yang positif. Buat diajak nonton film udah oke, ngegas banget lah layarnya dari Redmi Note 12 ini. Detailnya tajam karena resolusinya udah Full HD Plus dan warnanya itu kelihatan gonjreng karena udah pakai panel AMOLED. Apalagi buat diajak scroll sosial media, udah enak banget berkat refresh rate 120Hz-nya ini. Namun ada beberapa aplikasi yang belum kompatibel banget ya dengan refresh rate 120Hz-nya ini. Jadi cuma beberapa aplikasi aja yang kompatibel dan juga ada beberapa aplikasi yang belum kompatibel. Mungkin nextnya developer bisa mengupdate nih aplikasi tersebut. Terus juga buat diajak ngegame tergolong enak lah karena diagonalnya ini bisa dikatakan cukup besar, yaitu 6,67 inch. Jadi kerasa nyaman, apalagi udah responsif banget. Cuman kekurangannya menurut gua bezelnya ini masih kerasa tebel ya untuk bagian bawahnya ini, terutama bagian dagu. Ya, bagian dagu ini kerasa masih tebel, harusnya Xiaomi bisa meminimalisir bezelnya biar makin kelihatan cantik gitu loh. Cuman nggak apa-apa, ini HP kelas entry level bos. Oh ya, hampir lupa. By the way, Redmi Note 12 ini udah pakai MIUI 14 dengan Android 13. Sejujurnya MIUI 14 ini tidak terlalu banyak perubahan yang berarti sih kalau menurut gua. Dari segi pusat kontrol di sini masih sama. Icon aplikasi pun juga perbedaannya nggak terlalu sama. Paling berubahnya sedikit aja sih dari MIUI 13 ke MIUI 14. Namun yang jelas tetap banyak iklan di beberapa aplikasi. Jadi jangan berharap iklan bakalan hilang ya di MIUI 14 ini. Lanjut ke pembahasan kamera nih, yang paling krusial. Resolusi utamanya yaitu 48 megapiksel dengan sensor yang tidak disebutkan. Padahal gue berharap ya teman-teman, Redmi Note 12 ini menggunakan sensor seperti yang versi Pro 5G-nya itu. Tapi itu tidak mungkin lah ya karena menekan harga juga. Dan hasil fotonya sendiri bisa kalian lihat di slide berikut ini. Bisa terlihat nih, hasil foto yang diberikan dari Redmi Note 12 dikatakan cukup detail. Warnanya kelihatan gonjreng khas Xiaomi banget. Dynamic range-nya juga kerasa oke nih. Apalagi di bagian awannya ini. SDR-nya itu kerasa main dan awannya kerasa biru. Warnanya juga masih solid nih. Jadi menurut gua oke sih untuk kualitas gambar dari Redmi Note 12 ini. Cuman untuk dalam kondisi malam kalau menurut gua sih agak sedikit kurang aja ya teman-teman. Detailnya nggak kelihatan bagus-bagus banget. Noise-nya juga masih banyak di beberapa kondisi. Jadi bisa dikatakan untuk hasil malam gua kurang terlalu suka dengan si Redmi Note 12. Tapi balik lagi sih masalah harga, dan ini juga udah oke menurut gua ketimbang smartphone di kelas harga yang sama. Selebihnya bisa kalian lihat di slide berikut ini aja. Oke guys, jadi ini adalah hasil rekaman kamera belakang dari Redmi Note 12 ya. Di resolusi Full HD plus 30 fps hasilnya nggak stabil karena nggak ada fitur stabilization. Tapi yang jelas kurang lebih hasilnya seperti ini, bisa kalian nilai sendiri aja ya, bagus atau enggaknya. Oke guys, jadi dia hasil perekaman kamera depan dari Redmi Note 12. Ya, di resolusi Full HD plus 30 fps hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat tidak terlalu ngezoom, tapi tidak stabil ya, karena nggak ada fitur image stabilization-nya. Oke, untuk varian ada 3 nih, yaitu 4/128 dengan harga 2,5 jutaan, 6/128 dengan harga 2,7 jutaan, dan 8/128 dibanderol dengan harga 2,9 juta. Nah, yang pasti untuk tipe memorinya si Redmi Note 12 ini udah pakai UFS 2.2. Ada upgradean yang cukup lumayan oke lah dari segi storage-nya, teman-teman. Dan yang pasti untuk harganya ini bisa dikatakan masih standar seperti versi sebelumnya, yaitu Redmi Note 10 dan juga Redmi Note 11. Kesimpulannya bisa dikatakan Redmi Note 12 ini menjadi salah satu the next jawara yang oke buat di tahun 2023 ini. Karena pas waktu gue pakai beberapa hari belakangan ini, si Redmi Note 12 bisa dikatakan udah memberikan experience yang oke. Dari segi layar, performance, kamera, baterai. Oh iya, ngomongin baterai,
Baterai lupa kita bahas. Baterai sendiri HP itu berkapasitas 5000 mAh dan bisa bertahan seharian lah seperti HP layaknya kelas entry level lainnya. SOT-nya itu bisa bertahan 10 sampai 11 jam yang menurut gue itu udah oke banget. Terus juga untuk kecepatan charging udah 33 watt. Ya, agak telat masalah baterai. Tapi nggak apa-apa, yang penting untuk experience gue selama kurang lebih ya 3 harian pakai Redmi Note 12 ini memberikan kesan yang positif lah. Karena dari segi performance aja gue udah suka banget. Snapdragon 685 itu benar-benar Snapdragon yang stabil buat kelas entry level. Karena ini versi upgrade dari Snapdragon 680 ya teman-teman. Jadi menurut gue bisa dikatakan HP ini worth it untuk kalian beli, apalagi harganya cuma 2 jutaan aja. Dan yang pasti gue sangat penasaran banget nih the next dari si Redmi Note 12 buat selanjutnya. Mungkin Redmi Note 13 atau enggak gue pengen nunggu yang versi Redmi Note 12 Pro. Nah kalau misalnya kalian penasaran bisa aja subscribe channel ini dan like video ini, atau komen juga di kolom komentar gue pengen review Redmi Note 12 Pro. Namun sebelumnya itu gue pengen ngebahas satu topik yang khusus nih, yaitu MIUI 14. Karena di Redmi Note 12 ini udah pakai MIUI 14, tapi kita nggak bahas di video kali ini secara mendetail, soalnya gue juga belum explore lebih dalam tentang MIUI 14 ini. Kita bakalan bikin video khusus intinya. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan soal smartphone yang satu ini, bisa tulis di kolom komentar, atau pengen nanya secara private bisa aja langsung DM di Instagram kita di @sarapitekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.